Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Khairia dari Program Studi Pendidikan Matematika. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal PKMK Usaha Pembuatan Tas Menarik dari Limbah Plastik atau disebut dengan Tariksis. Pada proposal ini terdapat bab 1 yaitu pendahuluan. Pada latar belakang berisikan alasan saya mengambil usaha ini. Plastik merupakan salah satu barang ringan yang mudah terbawa angin, sehingga keberadaannya menjadikan lingkungan tidak indah dan kotor, apalagi jika terbawa sampai ke aliran air. Limbah jenis ini merupakan salah satu limbah yang sulit terurai dengan tanah. Membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk bisa menguraikan limbah plastik ini dengan tanah. Maka solusi yang tepat untuk mengurangi limbah plastik di bumi ini yaitu dengan cara mendaur ulangnya menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi. Nah, solusinya yaitu dengan mendaur ulang limbah plastik ini menjadi sebuah tas yang bernilai tinggi dan menarik. Untuk jenis plastik yang bisa dibuat untuk produk tas yaitu biasanya menggunakan bungkus deterjen atau bungkus makanan ringan lainnya. Usaha tas ini dibangun berdasarkan inisiatif sendiri dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Untuk sasarannya yaitu disasarkan kepada ibu-ibu rumah tangga dan para remaja. Yang lebih khususnya yaitu di kalangan ibu rumah tangga yang lebih memanfaatkan tas ini untuk pergi belanja. Dibandingkan dengan tas lokal lainnya, tas limbah plastik ini memiliki harga yang lebih terjangkau karena bahan yang didapatkan berasal dari bahan yang tidak ternilai sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan kualitas tas-tas lainnya, tas ini tidak kalah berkualitas dan tidak kalah menarik dengan tas-tas lokal lainnya. Bab kedua yaitu gambaran umum usaha. Untuk sebab pertama, gambaran umum produk. Cara pembuatan tas limbah plastik ini terbilang ramah lingkungan karena dapat membantu mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dengan tanah. Di masa sekarang, industri tas sangat menggiurkan. Rata-rata penduduk dunia ini menghabiskan sebagian uangnya untuk membeli tas, terkhususnya bagi kalangan wanita. From 1995 menyatakan di era modern ini banyak wanita lebih memperhatikan penampilannya dibandingkan dengan kebutuhannya. Untuk jenis tas yang familiar di kalangan remaja dan ibu-ibu di masa saat ini adalah sling bag dan dompet. Usaha produk tas ini didasarkan oleh pengamatan yang dilakukan di sekitar, di mana masyarakat gemar mengoleksi tas demi tampil berbeda setiap harinya. Jika dilihat dari pengamatan di lingkungan sekitar, sasaran dari produk olahan ini tertuju pada masyarakat usia remaja hingga ibu rumah tangga. Mereka yang biasanya gemar mengoleksi tas tidak hanya dari kalangan kaya namun dari kalangan menengah ke bawah, mereka diduga telah memiliki tas lebih dari satu untuk keperluan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu gambaran strategi pemasaran. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih membuat para pengusaha lebih mudah untuk memasarkan produknya yaitu melalui sosial media. Kami memanfaatkan itu untuk mempromosikan produk kita melalui poster yang dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga melakukan bazar dan melakukan bazar di stand-stand di event-event yang menyediakan stand sehingga banyak orang yang mengenal produk olahan tas dari limbah plastik ini. Selanjutnya, perkiraan rencana penjualan dan pangsa pasar. Setelah kami hitung, kami membutuhkan 26.500 untuk modal satu buah tas. Sehingga harga tas satu sebenarnya itu 26.500. Dengan harga penjualannya 50.000. Jadi kita jual satu tasnya 50.000. Sehingga uang pemasukannya 50.000 dan laba yang kita dapatkan atau keuntungannya 23.500. Selanjutnya bab 3 metode pelaksanaan.
Adapun dalam proses pembuatan tas, kami memerlukan bahan sebagai berikut: kemasan sabun, kain puring, benang, tali rantai, resleting, dan alatnya gunting, lem tembak, jarum, lem lilin, dan capit kertas. Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan usaha ini berdasarkan proses input, proses output, produksi sebagai berikut. Input praproduksi. Sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar. Setelah itu, kami melakukan studi kelayakan, dan kemudian kami memilih dan mengumpulkan bahan produksi dan menyediakan tempat untuk menunjang proses produksi. Dan tahap yang terakhir, menyiapkan sumber daya manusia dan menyediakan modal untuk memulai produksi. Tahap yang kedua yaitu produksi. Langkah pertama yaitu kami mengumpulkan limbah plastik, kemudian memilahnya sesuai jenis, kemudian mengguntingnya sesuai ukuran, dan setelah itu kami melipatnya memanjang, kemudian kami anyam limbah plastik tersebut membentuk sebuah persegi panjang yang kemudian akan membentuk sebuah tas, dan langkah selanjutnya memberikan lapisan puring untuk dalamnya, kemudian kami menambahkan resleting, dan yang terakhir memasang tali panjang dan pengemasan. Output yang kita hasilkan yaitu berupa produk limbah plastik yang berupa beberapa macam tas unik dan menarik yang memiliki corak bermacam-macam. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini berisikan laporan kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan waktu tertentu. Laporan ini berguna untuk mengetahui seberapa laku dan minat konsumen. Selain itu juga mengetahui keuntungan dan kekurangan hasil produksi yang kami hasilkan. Dan yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.